Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang apakah Indonesia pernah menjajah Timur Leste dan bagaimana sejarahnya. Timor Leste merayakan hari kemerdekaan yang ke-20 pada tanggal 20 Mei 2022 lalu. Pada perayaan tersebut, jurnalis Najwa Shihab berkesempatan hadir di sana dan mewawancarai sejumlah tokoh, diantaranya adalah Mari Alkantiri, Xanana Gusmao, dan Presiden Timor Leste terpilih, yaitu José Ramos Horta. Selain berbincang dengan para petinggi politik, Najwa Shihab juga mewawancarai beberapa pemuda Timor Leste mengenai pandangan mereka tentang Indonesia. Indonesia salah satu negara yang pernah menjajah Timor Leste, jadi sudah menjadi bagian dari kami. Culture, makanan, ada juga yang kawin campur dengan orang Indonesia, jadi sudah menyatu, a part of Timor Leste. Ungkap Lucitania Chris, mahasiswi hukum Universitas Nasional Timor Leste. Pandangan lain disampaikan oleh Natalie Ornai, mahasiswi kebidanan Universitas Nasional Timor Leste ini, justru mengungkapkan rasa syukurnya karena saat menjadi bagian dari Indonesia, generasi muda Timor Leste diwajibkan menempuh pendidikan hingga lulus sekolah menengah atas atau SMA. Hal ini, lanjut Natalie Ornai, yang memakai kata menjajah untuk menggambarkan situasi kala itu, berbeda dengan ketika Timor Leste berada di bawah kedudukan Portugis. Portugis atau Portugal hanya mewajibkan pendidikan hingga kelas 3 jenjang sekolah dasar. Saat menjajah, Indonesia itu mengharuskan sekolah, jadi itu hal yang positif. Kita harus sekolah dari SD sampai lulus SMA. Jadi kalau pandangan saya bersyukur bisa dijajah oleh negara yang bisa menuntut kita sekolah, ungkap Natalie Ornai. Lalu, apakah Indonesia pernah menjajah Timor Leste? Timor Leste, dengan nama resmi Republika Demokratika de Timor Leste, merupakan negara kecil sekaligus termuda di kawasan Asia Tenggara yang resmi merdeka sejak tanggal 20 Mei 2022. Pendeklarasian Timor Leste menjadi negara sendiri tersebut terjadi setelah dilakukan referendum pada 30 Agustus 1999. Sebelumnya, sejak 1976, setelah orasi Saroja, wilayah tersebut menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Provinsi Timor Timur. Referendum atau penentuan pendapat rakyat Timor Leste pada 30 Agustus 1999 akan menentukan nasib provinsi termuda tersebut. Apakah menerima otonomi dan tetap menjadi bagian dari NKRI atau menolak otonomi alias berpisah dengan NKRI. Hasil referendum rakyat Timor Timur adalah 78,5% menolak otonomi, 21% menerima otonomi, dan sisanya tidak sah. Dengan demikian, Timor Timur dipastikan akan lepas dari NKRI dan menjadi negara sendiri. Lantas, apakah Timor Timur merupakan jajahan Indonesia selama menjadi bagian dari Indonesia? Beberapa laporan lainnya, termasuk dari Sean Powell, koresponden di Australian di Jakarta, dengan tajuk UN Verdict on East Timor, pada 19 Januari 2006 menyebutkan bahwa Indonesia telah melakukan serangkaian hal yang tidak semestinya selama pendudukan di Timor Leste. Selain pernah menjadi bagian dari Indonesia selama 24 tahun, yakni pada 7 Desember 1975 hingga 24 Oktober 1999. Sebelumnya, wilayah Timor Leste diduduki oleh Portugis selama 450 tahun dan Jepang selama 3 tahun. Menurut sejarah, kolonialisasi di Timor terjadi sejak abad ke-15 Masehi. Bangsa Portugis atau Portugal
sering singgah untuk berdagang hingga akhirnya justru menduduki pulau seluas 30.777 km persegi itu. Pada abad ke-17 Masehi, Belanda juga datang dan ingin menguasai Timur Leste. Setelah terjadi beberapa kali bentrokan, Portugis terpaksa menjalin perjanjian dengan menyerahkan sisi barat pulau Timur Leste kepada Belanda. Oleh karena itulah, wilayah Timor Timur atau Pulau Timor bagian timur belum menjadi bagian dari Indonesia sejak awal. Berbeda dengan Pulau Timur bagian barat yang sudah dikuasai Belanda atau yang nantinya menjadi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Portugal sempat kehilangan wilayah Timor Timur pada tahun 1942 seiring kedatangan Jepang yang kemudian menduduki kawasan tersebut hingga tahun 1945. Sejak Jepang kalah dalam Perang Dunia II pada 1945, wilayah Timor Timur kembali dikuasai Portugis. Perubahan di Timor Timur mulai muncul seiring bergejolaknya politik di Portugal. Ronald H. Quilcote dalam Pembebasan Nasional Menentang Imperialisme tahun 1999 menyebutkan bahwa tanggal 25 April 1974 terjadi kudeta tak berdarah yang dikenal sebagai Revolusi Anyelir. Munculnya sejumlah faksi di Timor Timur pada tahun 1974 membuat pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto merasa khawatir jika Timor Timur dipengaruhi ajaran komunis dan menyebarkan paham tersebut sampai ke Indonesia. Soeharto yang memimpin rezim Orde Baru kemudian menjalin komunikasi dengan Presiden Amerika Serikat kala itu, Gerald Rudolph Ford Jr. terkait hal tersebut. Kemudian pada 6 Desember 1975, Presiden Ford dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Henry Kissinger diterima Soeharto di Jakarta. Sehari setelah itu, dilancarkan invasi militer ke Timor Timur yang dikenal sebagai Operasi Seroja. Kala itu sedang berlangsung perang dingin antara kubu liberal yang digawangi oleh Amerika Serikat melawan kubu komunis dengan Uni Soviet sebagai motornya. Mendengar situasi terkini di Timor Timur dari Soeharto, pemerintah Amerika Serikat tidak ingin Indonesia menjadi negara komunis. Dokumen transkrip pertemuan antara Soeharto dengan Ford dan Kissinger itu dipublikasi tanpa sensor pada 7 Desember 2001. Dalam dokumen tersebut terungkap bahwa pemerintah Amerika Serikat secara sengaja membiarkan invasi militer Indonesia ke Timor Timur.